Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini saya akan memberikan, kalau sebelumnya saya nyanyi, ya kan? Tapi sekarang saya mencoba untuk membuat video pembelajaran untuk kita, untuk saya khususnya, tapi umumnya untuk kita bersama. Jadi bukan saya aja yang tahu, tapi untuk seluruh yang ada di sekitar kita ataupun dimanapun berada. Ya, jadi ceritanya itu saya mendapatkan kiriman dari grup WA, ya, yang mana notifnya foto-foto begitu banyak, dan di situ saya penasaran gitu kan. Jadi ini penting kata dari teman saya gitu kan. Jadi saya penasaran, ingin untuk membukanya gitu kan. Jadi tidak usah basa-basi lagi ya. Jadi saya langsung menceritakan, ingin membacakan di sini dari kronologis ya sampai nanti di akhir cerita. Baik, nah di sini this is important. Nah, ya kan? Jadi saya penasaran, this is important. Yang mana di situ artinya adalah ini adalah penting. Ya, yang mana penting? Kalau yang namanya penting, tentu itu berguna, ya kan? Sangat berguna. Jadi saya penasaran gitu kan. Saya baca lah di sini kan. Guys, aku mau share cerita tentang kawan aku yang sempat dihipnotis. Dihipnotis. Nah, gimana ya dihipnotis ya? Jadi kita lanjut ya ke cerita ini. Gak usah basa-basi dari saya. Tapi jangan skip ya. Baik, orang yang tidak dikenal dan kejadiannya sumpah di luar dugaan. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Asli, aku bacanya juga merinding demi Allah. Yang membaca ini aja merinding, dan saya juga ketika itu membaca agak merinding sih, ya kan? Jadi mungkin saya juga pernah mendapatkan cerita seperti itu, tapi tidak diceritakan. Tapi kalau yang ini kan melalui cerita, jadi saya agak merinding juga lah membacanya gitu kan. Kita lanjut lagi. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur terus, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Jadi kejadiannya ini, oh ya sebelumnya ini apa namanya, dari teman saya mendapatkan informasi dari temannya, dan temannya juga dapat informasi dari korbannya dari temannya tadi. Jadi informasinya sangat meluas gitu kan, sangat meluas. Jadi kalau ini diinformasikan, ini akan sangat berguna untuk kita semua lah, ataupun keluarga kita, kerabat kita, ya kan. Jadi kejadiannya ini pada tanggal 16 Maret, hari Senin kemarin, 16 Maret. Sekarang sudah Maret, April, Mei. Lama ya. Jadi ini sudah lama mungkin ya. Jadi saya juga baru tahu infonya gitu kan. Mungkin dari kalangan ini sudah banyak yang tahu lah. Tapi kalau yang sudah tahu ya tidak menonton juga tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak tahu, silahkan dilihat video ini ya. Jadi hari Senin aku habis dari sekolahan, gitu katanya kan. Adekku buat ngurus beberapa hal. Jadi ketika itu oh ya sebelumnya saya lupa, ini apa namanya, korbannya adalah seorang wanita ya, ngurus beberapa hal. Terus setelah dari situ, maksud aku mau ke Plaza Telkom yang terletak di Jalan Iskandar Muda. Jadi
sebelumnya isi bensin di SPBU. Nah, setelah dari SPBU aku disamperin sama ibu-ibu nawarin aqua botol. Jadi ada seorang ibu-ibu yang sedang menawarkan aqua botol kepada perempuan tersebut, ya kan. Jadi waktu lagi transaksi buat beli aqua, ada abang-abang datang sambil ketawa seolah akrab sama si ibu. Dia tepuk badan juga sambil bilang, banyak beli aqua dia itu kak, biar cepat dia pergi naik haji. Nah, itulah yang dikatakan kepada dari pemuda tersebut, dikatakan kepada wanita si ini, ya kan. Banyak beli aqua dia itu kak, biar cepat dia pergi naik haji. Siapa yang pergi naik haji tersebut? Nah, itulah ibu tersebut, ya kan. Sehingga banyak orang yang membeli aqua, ibu itu bisa pergi naik haji. Itulah yang dikatakan oleh pemuda tersebut. Lalu setelah itu aku nggak ingat apapun. Nah, setelah itu wanita tersebut tidak mengingat apapun. Pas waktu aku sadar, kan, udah di dalam pesawat. Di pesawat ada ibu sama anak yang bangunin aku. Jadi ketika setelah tidak ingat apapun, setelah dipukul pundak wanita tersebut, lalu dia tidak sadarkan diri, tiba-tiba dia sudah berada di dalam pesawat. Lalu ketika itu dia tertidur dari awal naik pesawat dan dia dibangunin, ya, lalu ditepuk lengannya, ditepuk lah ya, ditepuk. Dek, katanya kan, dek, dipakai dulu sabuk pengamannya. Nah, jadi ketika itu dia sudah berada di dalam pesawat yang sudah duduk, ya kan, dan ketika itu pesawat itu belum terbang. Jadi ketika itu pesawat itu ingin melandas untuk terbang, dan si ibu khawatir kepada anak tersebut yang belum mengikuti aturan dari awak pesawat lah, ya kan. Nah, jadi disuruhlah wanita tersebut untuk memakai sabuk pengaman di pesawat. Terus dia terbangun, kaget, gak tahu apa-apa, malah udah di atas pesawat antara Medan Batam, tujuan akhirnya adalah Surabaya, pesawat transit dari Batam. Kita lanjut lagi ya. Begitu bangun dan sadar, aku kayak orang hampir gila. Jadi ketika wanita tersebut bangun dari tidurnya yang sudah tidak sadarkan diri tadi, dia terkaget, dia terkejut, nangis ketakutan sampai seisi pesawat ikut heboh. Semua anak pesawat, awak pesawat datang dan coba tenangin aku. Jadi ketika dia kaget, dia nangis, ya kan. Jadi yang di sekitarnya heboh semua, mereka pun mencoba untuk menenangi si perempuan tersebut. Mereka bilang ini pesawat mau ke Surabaya, tapi transit di Batam untuk menaik dan menurunkan penumpang. Nah, di situ aku masih kaget sambil nangis, bilang aku nggak tahu di mana, aku nggak ada niat kemana, aku nggak merasa aku beli tiket. Itulah, dia tidak merasa. Ya karena dihipnotis tadi lah, ya kan. Kita lanjut lagi ya. Aku nggak merasa aku pergi kemana-mana, dan aku sama sekali nggak ada bawa apapun juga baju di badan tok, karena emang aku pamit dari rumah cuma ke sekolah adik aja. Kok aku tiba-tiba ada di pesawat, ya itu kan diceritakannya tadi kan. Nah, jadi dia itu cuma bawa apa yang ada di badannya saja. Rata-rata orang pergi jauh gitu kan otomatis bawa barang-barang lah ya, bawa tas, baju-baju, ya kan. Sementara dia dia tidak membawa apa-apa. Tentu iyalah, ya kan, sedang dihipnotis, kaget, ya kan. Aku ditawarin untuk diturunkan di Batam, dan pihak bandara sama maskapai akan mulangkan aku balik ke Kuala Namu. Aku maksa buat izin telepon keluarga, tapi nggak boleh karena masih di atas awan, ya. Itu nggak boleh ya, karena lagi di atas, kita tidak boleh menghidupkan HP, ya, apalagi buat nelpon, ya kan. Jadi aku ditenangin buat sabar sampai pesawat landing di Batam. Jadi begitu pesawat landing, semua penumpang tidak diperbolehkan turun oleh petugas udara dengan alasan untuk pengaman aku, ya kan. Aku diminta untuk melihat dan mengingat wajah semua penumpang, apakah
ada yang aku kenal atau aku pernah lihat, tapi enggak semua penumpang aku tidak kenal dan tidak pernah lihat mereka satupun. Ketika ada di pesawat kepada pramugari atau pramugara yang di sana, lihatlah di sekitar kamu, apakah kamu mengenal penumpang-penumpang yang ada di dalam ini. Ternyata dia tidak mengenal satupun. Nah, habis itu semua penumpang tujuan Batam turun dan aku disuruh menunggu sampai petugas daratnya datang buat jemput aku dibawa ke dalam bandara. Aku udah bisa buka HP, telepon semua keluarga aku. Begitu dia buka HP, banyak panggilan yang tidak terjawab. Jadi orang rumah itu emang benar-benar sibuk untuk menelpon dia, apalagi HP ini sedang mati, ya kan? Dan jam pulang juga nggak pernah lewat dari jam 5 sore. Itulah wanita tersebut. Ternyata pengalaman ya, banyak kali chat dan panggilan tidak terjawab di HP. Pas aku hubungin balik, posisi masih di pesawat yang baru landing di Batam, keadaan semua masih panik. Sambil nangis aku bilang sama ayah, mama, aku nggak tahu aku di mana, aku nggak tahu mak, katanya kan. Mereka di rumah juga ternyata pada nangis dan ketakutan. Jadi ketika lagi transit itu, dia menelpon orang tuanya dan mengamarkan dia tidak tahu sama sekali ada di mana, dan dia tidak tahu kenapa kok bisa seperti ini, dan dia nggak tahu juga kenapa dia pergi seorang diri tanpa sepengetahuan keluarga ataupun orang tuanya. Sampai akhirnya aku diamankan petugas bandara, dibawa ke pos, ditenangin di sana. Petugas keamanan bandara luar bisa aku sama sekali nggak dibiarkan sendirian dan selalu dikawal sampai keluarga datang jemput aku. Akhirnya ketika dia menelpon dan mengabarkan kepada petugas, lalu dia ditenangin sama petugas di sana, dan lalu dia disuruh menunggu sampai keluarganya untuk menjemput dia. Akhirnya pihak bandara dan maskapai udah setuju untuk terbangkan aku balik dan tetap ngawal sampai Kuala Namu. Ayah hubungin keluarga di Batam untuk jemput aku di bandara dan setuju untuk aku nggak diterbangkan kembali ke Kuala Namu saat itu, karena akan lebih baik aku istirahat dulu di rumah kerabat di sana. Lalu ketika itu yang menelpon ayahnya tadi mengabarkan biar nanti saudara atau kerabat yang di Batam untuk menjemput dia. Oh ya, sebelum pada nanya, aku nggak ada kehilangan barang apapun, ya kan? Jadi ketika dia dihipnotis, barang dia itu tidak ada yang kehilangan, ya kan? Aku cuma kehilangan uang cash di dompet sekitar 400.000 dan uang di ATM cuma 500.000, ya kan? Orang yang punya niat jahat sama aku ini tidak menguras apapun dari aku, padahal di dompet ada beberapa ATM dan semua isinya cukup besar. Aku bawa dari ATM mama, jadi dia membawa ATM orang tuanya dan itu tidak diambil oleh si hipnotis ataupun si pencuri tersebut. Dan nominal semua uang yang aku kehilangan tersebut adalah 900.000, dan harga tiket Medan ke Surabaya yang aku beli itu 880.500, ya kan? Sisa semua isi dompet, HP, barang yang aku pakai semua aman-aman dan lengkap. Jadi barang-barang yang HP, ya kan, itu tidak diambil oleh pencuri tersebut. Jadi lanjut lagi, boarding pass, struk tiket yang ku beli ini tiket ink, semua lengkap, di atas aku semuanya lengkap. Aneh dan nggak tahu maksudnya apa juga nih orang. Jadi wanita tersebut tidak mengetahui apa dari tujuan si hipnotis ataupun si pencuri ini, si penipu ini. Lanjut kejadiannya, di pos security bandara aku buat laporan semua singkat. Pihak keamanan bandara sangat paham sambil nangis-nangis. Jadi mereka nggak terlalu banyak dulu saat itu untuk memaksa aku mengingat dan menceritakan awal kejadian. Jadi ketika di bandara tersebut dia tidak akan menceritakan kronologisnya bagaimana. Jadi dia hanya diperbolehkan untuk menenangkan diri saja. Tentu harus ditenangkan ya. Tentu shock sekali ketika mendapat musibah yang seperti itu yang tidak diduga-duga. Tentu kaget sekali ya. Masa kita langsung menceritakan, tentu kita harus menenangkan diri dulu.
Lanjut lagi, lalu keluarga yang di Batam datang buat jemput aku di bandara. Aku peluk abangku yang datang. Dia posisiku masih gemetaran, ketakutan, setengah mati, nggak tahu apa yang terjadi, masih bingung. Kok bisa? Kenapa? Ketika itu orang jadi kerabat keluarga yang menjemput, ya kan, lalu dia memeluk keluarganya atau abangnya di situ. Dia bingung, setengah mati, ya kan, nggak tahu, ada gemetaran, takut. Jadi semua urusan pihak keamanan bandara selesai. Mereka menyerahkan aku ke keluarga, ya kan, dengan sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan urusanku dengan pihak bandara Hang Nadim selesai. Jadi setelah itu setelah keluarganya menjemput wanita tersebut, semua masalahnya sudah selesai di situ. Keluarga di rumah masih panik sambil cari opsi kenapa bisa kejadiannya kayak gini, apa modus dan tujuannya apa. Lanjut ya, jangan di skip biar kita tahu inti pembelajaran dari musibah ini. Setelah sedikit tenang, aku bilang sama ayah aku nggak mau pulang sendirian, aku nggak berani. Terus Selasa pagi, penerbangan paling awal, ayah susulin aku ke Batam buat mastiin aku memang baik-baik saja. Ya kan? Aku baru ingat, aku dari rumah keluar bawa sepeda motor, mulai heboh lagi. Terus bongkar tas, selain ada boarding pass dan struk pembelian tiket, ternyata ada kunci keretaku dan kertas parkir masuk bandara. Jadi dia teringat tuh, oh ya, barang yang saya punyai ketika itu motor, ya kan? Jadi dia lihat di tas tersebut, di tasnya dia, ternyata kunci motor itu masih ada. Dan ketika itu dia melihat juga ada struk parkir bandara. Artinya apa? Kereta aku di bandara Kuala Namu di Medan. Aku coba hubungin abang, ya kan? Dia coba mau ngopi abangan dia. Kebetulan abangnya ada orang bandara untuk mastiin apa benar kereta ada di sana atau enggak. Terus dan ternyata keretanya masih ada di sana. Terus semakin bingung, ya kan? Kita lanjut lagi ya, biar kita tidak bingung ya, biar kita tahu dari permasalahan ini. Kita dengarkan sampai habis. Selesai semua urusan di Batam hari Rabu, ya kan? Aku sama ayah pulang balik ke Medan. Oh iya, sampai di Medan aku nggak tahu dapat ilmu dari mana. Mama kasih aku makan sirih dan pinang. Entah kebetulan atau apapun itu, aku langsung mau muntah dan mual-mual. Terus kayak ada yang mau dipaksa keluar dari perut. Gak lama dari situ aku coba baringan dan aku ingat kenapa aku bisa sampai di pesawat. Itulah cara tradisional ya, memakan sirih, pinang, janggal-janggal dari perasaan buruk-buruk tadi lah. Aku ingat ada yang bilang sama aku gini, mamamu lagi di Surabaya, pergi sana. Kalau susulin mamamu ke Surabaya, harga tiket 900.000. Berapa uang di dompetmu? Sisanya ambil di ATM-mu. Terus beli tiket di bandara, ambil penerbangan paling awal. Nah, itulah yang diingat oleh wanita tersebut, yang ada dalam pikirannya, mamamu lagi di Surabaya, lagi sendiri, pergi ke sana. Itulah yang dalam pikirannya. Tapi ternyata mamanya bukan di sana, lagi di Medan. Jadi disuruhlah ambil duit untuk beli tiket pesawat untuk pergi ke Surabaya tadi, ya kan? Lanjut, nggak tahu itu bisikan atau apa, yang jelas kata-kata itu terngiang terus. Jadi apa yang terngiang dalam pikirannya? Nah, ya, itulah yang terngiang dalam pikirannya tadi, agar dia bisa pergi ke Surabaya tadi. Aku bawa kereta sendiri ke Kuala Namu, ya kan? Mana itu ya? Ke bandara, ya. Tahu kan jauhnya bandara itu kayak apa, dan aku berani bawa kereta ke sana sendirian tanpa diduga. Ya. Orang yang kalau sudah dihipnotis, hilang pikiran, hilang ingatan, maka dia bisa berbuat apa saja, ya kan? Karena pikirannya tidak ada gitu kan. Tidak ada pikiran, tidak ada, pasti ada keberanian lah di situ.
apapun lakukan. Sekitar 30 atau 45 menit aku sudah sampai di bandara. Jadi setengah jam ya, setengah jam seperempat ke bandara. Selama di bandara pulang balik Medan aku masih rada-rada parno gitu kan. Dan di toilet pun aku ditungguin di depan pintu. Nah, jadi kalau misalkan di bandara dia pun harus temenin gitu kan sama orang tua ataupun keluarga. Ketika di toilet pun ataupun di WC itu pun ditungguin, saking dia takut dia sendiri. Aduh, kita lanjut lagi. Nah ketika itu ditelusuri semua dari CCTV di bandara ataupun di parkiran, dan dia melihat di situ. Aku bawa kereta sendiri di bandara, ya kan? Dan di situ ada fotonya, foto motornya atau foto mukanya, wajahnya tadi. Dan dia lagi sendirian di sini. Dan kalau diperhatiin, muka kayak polos gitu, matanya kosong, pokoknya kayak bukan aku. Jadi matanya kosong, pikirannya kosong. Jadi tujuannya emang untuk pergi ke Surabaya tadi. Itu aja tujuannya. Malah di situ juga dia fotonya tidak memakai masker, ya kan? Aku dari zaman dulu tiap keluar rumah, walau cuma beli cabai pun aku selalu pakai masker. Ini tidak pakai masker, pakai helm, tidak pakai masker. Setelah sampai di Kuala Namu, coba ke sana ke sini cari informasi, ya kan? Dan akhirnya ketemu sama polisi di bandara, cerita dari kronologis awal sampai akhir. Jadi dia ceritakan semuanya sama polisi, ya kan? Segala macam polisi menyimpulkan ini adalah modus. Modus apa di sini? Modus perdagangan manusia. Ini adalah taktik orang ya, untuk memperdagangkan wanita. Hati-hati. Dia sangat berterima kasih, ya kan? Beruntung masih dia diberi keselamatan oleh Allah SWT. Sampai dia pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Aku dihipnotis, pikirannya dikendalikan, dibuat cerita seolah-olah akulah yang pergi sendiri dengan kesadaran sendiri. Tahu nggak tuh hipnotis tuh? Jadi orang banyak cara untuk menipu orang itu ya, pintar-pintar penipu, pasti akan terungkap semuanya. Kejahatan itu pasti akan terungkap. Sementara di Surabaya sudah ada yang nunggu aku untuk selanjutnya tim Surabaya yang melanjutkan aksi berikutnya. Jadi dia itu masih transit di Batam. Ketika di Batam akan dioper ke Surabaya. Jadi di Surabaya itu akan disambut atau diambil oleh tim berikutnya. Luar biasa ya. Dan Allah sangat baik. Dan aku nggak tahu gimana kalau ibu-ibu di sebelah aku, ya kan? Jadi ketika itu di pesawat di bandara ada ibu-ibu di sampingnya, duduk nggak bangunin aku. Mungkin aku nggak bisa nulis cerita ini sampai sekarang. Jadi kalau mungkin dia tidak dibangun sama ibu tersebut, dia pasti tidak bisa nulis cerita ini. Sampai sekarang masih suka ngelamun, tiba-tiba nangis mikir gimana kalau aku sampai ke Surabaya, di mana pikiran masih entah di mana. Dan dia masih terpikir ya, tentu akan terpikir lah, ya kan, cerita itu bagaimana kronologisnya kok bisa sampai seperti itu. Maka kita emang harus kita hati-hati terhadap seseorang, lingkungan sekitar kita yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi kita ambil pembelajaran dari sini, dari cerita ini. Please, mulai sekarang kita lebih was-was diri, mewaspadai diri kita, ya kan? Diri orang lain juga, terutama pada diri saya ataupun dari kerabat keluarga kita. Lebih hati-hati dimanapun dan kapanpun, jangan terlalu gampang merasa kasihan dengan orang. Nggak apa-apa dia bilang sombong dan pelit, karena pada cerita yang pertama dia itu kan niatnya baik untuk membeli aqua tersebut kepada ibu. Kita merasa kasihan kepada ibu tersebut, ya kan?
kita ingin membantu tadi kan, setelahnya kita sedekah lah kepada ibu tersebut, ya kan, bukan karena haus tapi karena kasihan sama ibu penjual. Nah, itulah yang dia alami, ya kan. Kita kasihan kepada orang, ya kan, kita memberi sedekah, tapi kita bisa berpikir kita lebih hati-hati. Bersyukur sekali masih bisa pulang ke rumah. Allah kasih pelajaran yang berharga buat mengingatkan aku, katanya kan, dan kita semua dari kejadian yang aku alami kemarin. Itulah pembelajaran dari kita, dari saya atau kita semua yang dapat kita petik semua ini. Dan cerita ini saya sudah dapat berita sekitar 2 bulan yang lalu lah, ya kan, dari teman mahasiswa saya, ya kan, adik kelas lah ya. Dan itu kejadian juga, tapi tidak sampai naik pesawat, mungkin dia sampai keluar kota saja. Tapi alhamdulillah, ya kan, dan itu pencarian sekitar 4 hari atau 5 hari, kurang tahu saya, mungkin 5 hari ya, sekitar seminggu kurang. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan, ya kan. Yang manakala ini bermanfaat, silakan di-share kepada yang lain. Semoga apa yang saya beritakan seperti ini banyak pembelajaran buat kita, ya kan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tekan tombol like, ya kan, dan kalian ingin berlangganan dan tekan tombol subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.